Nabi Muhammad di dalam kitab Injil. Ibnu Qutaibah berkata, adapun berita Nabi Muhammad di dalam kitab Injil sebagai berikut. Al-Masih berkata kepada pengikutnya, aku akan pergi dan Paraklit akan datang kepada kalian. Ia adalah ruh kebenaran yang tidak berbicara dari dirinya sendiri akan tetapi dari apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ia menyaksikan aku sedangkan kalian akan menyaksikannya. Sebab, kalian bersama orang yang berhadapan dengan manusia. Segala sesuatunya telah disediakan oleh Allah dan telah diberitakannya untuk kalian. Ibnu Qutaibah berkata, disebutkan di dalam Injil Yohanes tentang Al-Masih bahwasanya sebagai berikut. Al-Masih berkata, Paraklit tidak akan datang kepada kalian selama aku belum pergi. Apabila ia datang maka ia akan mencela dunia sebab kesalahan-kesalahan yang ada. Ia tidak mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri, akan tetapi dari apa wahyu yang ia terima. Ia akan memimpin kalian dengan kebenaran dan memberitahukan kalian dengan perkara-perkara gaib dan beberapa kejadian. Ibnu Qutaibah berkata, pada cerita lain disebutkan bahwa Al-Masih berkata, Paraklit adalah ruh kebenaran yang diutus oleh Bapakku dengan menggunakan namaku. Ia akan mengajarkan kalian segala sesuatu. Al-Masih berkata, aku memohon kepada Bapakku agar dia mengutus seorang Paraklit lain kepada kalian yang berada bersama kalian selamanya mengajarkan kalian segala sesuatu. Pada kisah lain disebutkan, bahwasanya Al-Bashir akan pergi dan akan datang kepada kalian Paraklit setelahnya dengan segala rahasia. Ia akan menjelaskan kepada kalian segala sesuatu. Ia bersaksi kepadaku sebagaimana aku bersaksi kepadanya. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawakan perumpamaan-perumpamaan, sedangkan ia datang dengan membawa penafsiran. Ibnu Qutaibah berkata, semua cerita ini adalah saling berdekatan, walaupun berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh karena Injil disalin dari Al-Masih oleh banyak orang. Siapakah yang disebut sebagai ruh kebenaran yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diturunkan? Siapakah yang menyusul Al-Masih dan memberikan kesaksian baginya bahwa ia telah menyampaikan risalah? Siapakah yang memberitahukan tentang kejadian-kejadian akhir zaman seperti keluarnya Dajjal, keluarnya Dabah, terbitnya matahari dari arah barat dan lain-lainnya, dan tentang perkara-perkara gaib di hari kiamat, hisab, surga, neraka dan lainnya yang tidak disebutkan di dalam Taurat dan Injil selain Nabi Muhammad? Ibnu Qutaibah berkata, di dalam Injil Matius disebutkan sebagai berikut, bahwasanya ketika Yahya bin Zakaria dipenjarakan untuk dibunuh, ia mengutus murid-muridnya kepada Al-Masih dan berkata, katakanlah kepada Al-Masih bahwa engkau adalah berikutnya atau kami mengawasi selainmu. Al-Masih menjawab, kebenaran adalah keyakinan yang aku katakan pada kalian. Sesungguhnya para wanita tidak akan melahirkan seseorang yang lebih utama dari Yahya bin Zakaria. Sesungguhnya Taurat dan kitab-kitab para nabi satu sama lainnya saling memberitakan tentang kenabian dan wahyu sehingga datanglah Nabi Yahya. Pada saat sekarang ini, jika kalian ingin, maka bunuhlah saya sebab Ilyahu tak lama lagi akan datang. Siapa yang memiliki telinga yang dapat mendengar, maka dengarkanlah. Ibnu Qutaibah berkata, nama beliau tidak lepas dari salah satu dari berikut ini. Ada kalanya Al-Masih berkata sebagai berikut, sesungguhnya Ahmad tak lama lagi akan datang. Mereka mengubah nama beliau menjadi Ilya sebagaimana firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah ayat 51. Ada kalanya Al-Masih berkata sebagai berikut, sesungguhnya tak lama lagi akan datang. Adalah Allah dan yang dimaksud dengan kedatangan Allah adalah kedatangan Rasul-Nya dengan membawa kitabnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Taurat bahwa Allah telah datang dari Sinai. Yang dimaksudkan adalah bahwasanya Musa telah datang dari Sinai dengan membawa kitab Allah. Tidak ada kitab yang datang setelah Isa kecuali Al-Quran. Ada kalanya yang dimaksudkan adalah Nabi yang Al-Masih dinamakannya dengan nama itu secara langsung. Namun, ini tidak diperbolehkan pada kalangan orang Nasrani, sebab mereka telah bersepakat bahwa tidak ada Nabi lagi setelah Al-Masih. Makkah, kawasan Al-Haram dan Ka'bah dalam kitab-kitab terdahulu. Ibnu Qutaibah berkata, adapun berita tentang Makkah, Al-Haram dan Ka'bah di dalam kitab-kitab terdahulu adalah sebagai berikut. Di dalam kitab Syahya disebutkan bahwasanya istana-istana Ali Qoidar akan memenuhi lembah-lembah dan kota-kota, mereka bertasbih kepada Allah. Dari atas pegunungan mereka berseru,
Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Allah. Tasbih mereka tersebar di darat dan di laut. Allah berfirman, "Aku mengangkat ilmu seluruh umat di segala penjuru bumi, sehingga mereka dipanggil dari segala penjuru bumi, mereka pun bergegas datang." Ibnu Qutaibah berkata, Banu Qoidar adalah orang-orang Arab, sebab Qoidar adalah anak dari Ismail menurut kesepakatan ahli sejarah. Ilmu yang diangkat itu adalah kenabian. Sesuatu yang diserukan pada mereka adalah panggilan dan seruan untuk mereka dari segala penjuru bumi untuk melakukan ibadah haji. Mereka bersegera memenuhinya yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Hajj ayat 27. Pada bagian akhir kitab Syaya disebutkan, bahwasanya Allah akan mengutus suatu kaum dari daerah Sabah. Mereka datang dari arah timur memenuhi panggilan Allah dengan berbondong-bondong seperti debu-debu yang menumpuk, dan ibarat tukang batu yang menginjak-injak tanah dengan kedua kakinya. Sabah di sini terletak di bagian timur. Allah mengutus dari arah sana suatu kaum yang berasal dari daerah Khurasan dan sekitarnya. Lantas, siapakah orang yang muncul dari Sabah lalu didatangi oleh orang-orang yang memenuhi panggilan Allah itu, serta mengucapkan talbiyah dengan berbondong-bondong seperti debu yang menumpuk? Siapakah yang diumpamakan sebagai tukang batu yang sedang menginjak-injak tanah dengan kedua tapak kakinya? Siapa pula mereka yang berjalan dengan cepat ketika bertawaf di Ka'bah? Ibnu Qutaibah menyebutkan tentang kisah Hajar Aswad sebagai berikut, bahwasanya Nabi Syahya berkata, Allah berfirman di dalam kitabnya, "Aku adalah Tuhan yang meletakkan di daerah Sahyun yaitu Baitullah ini sebuah batu hitam pada sebuah sudut yang mulia." Hajar Aswad memang terletak di sudut Ka'bah. Kemuliaan yang ada pada batu itu adalah ia selalu dipegang dan dicium. Syahya menyebutkan firman Allah tentang kota Makkah sebagai berikut, Allah berfirman, "Berjalanlah dan bergetarlah, wahai tempat yang mandul. Bertasbihlah dan bergembiralah walaupun engkau tidak bisa hamil. Sebab, pendudukmu akan menjadi lebih banyak dari pendudukku." Yang dimaksudkan dengan penduduk di sini adalah Bani Israel yang mendiami Baitul Maqdis. Yang dimaksudkan adalah bahwa penduduk Makkah bersama orang-orang yang berhaji dan berumrah yang mendatanginya akan menjadi lebih banyak dari penduduk Baitul Maqdis. Makkah di sini diserupakan dengan perempuan yang mandul dan tidak bisa beranak, sebab sebelum Rasulullah diutus di sana tidak terdapat nabi, kecuali Nabi Ismail sendiri. Dan tidak pernah diturunkan kitab di sana. Tidak benar bila yang dimaksudkan dengan wanita yang mandul di sini adalah Baitul Maqdis, sebab Baitul Maqdis adalah rumah para nabi dan tempat turunnya wahyu. Tidak pula berarti perempuan asli. Disebutkan pula di dalam kitab Syahya tentang Makkah sebagai berikut, bahwasanya Allah berfirman, "Aku telah bersumpah pada diriku seperti sumpahku pada saat peristiwa Nuh terjadi, bahwa aku tidak akan menenggelamkan bumi dengan badai besar. Aku pun bersumpah untuk tidak memurkaimu dan menolakmu, wahai kota Makkah, sebab pegunungan telah lenyap, benteng-benteng telah hancur, sedangkan nikmatku padamu tidak akan pernah hilang." Allah berfirman lagi, "Wahai tempat yang miskin, wahai tempat yang tertindas. Inilah aku yang akan membangun bebatuanmu dengan indah. Aku akan menghiasmu dengan mutiara-mutiara. Atapmu akan dimahkotakan dengan permata. Pintumu dihiasi batu zabarjat. Engkau akan dijauhkan dari kezaliman, maka janganlah takut. Jangan merasa lemah dengan ketidakmampuanmu. Semua senjata yang dibuat oleh ahlinya tidak akan mempan melukaimu. Setiap bahasa dan lisan yang menentangmu maka akan terpatahkan olehmu." Lalu disebutkan pula di dalamnya, Allah akan menamakanmu dengan nama yang baru. Maksudnya adalah bahwasanya Makkah akan dinamakan dengan Masjidil Haram. Sebelum itu, ia dinamakan dengan Ka'bah. Allah berfirman pula di dalam kitab Syahya, "Bangun dan bangkitlah engkau. Sesungguhnya cahayamu dan wibawa Tuhanmu telah dekat. Lihatlah dengan matamu pada sekelilingmu, sebab mereka semua berkumpul. Anak-anakmu laki-laki maupun perempuan akan datang menemuimu. Pada saat itu engkau akan merasa gembira dan ceria. Musuhmu merasa takut. Hatimu merasa puas. Semua domba-domba suku Qoidar akan dikumpulkan kepadamu. Pemuka Banawat akan melayanimu." Qoidar adalah bapak Nabi Muhammad dan saudara Banawat. Allah berfirman lagi, "Pintu-pintumu akan terbuka sepanjang malam dan siang dan tak pernah dikunci. Mereka menjadikanmu sebagai kiblat. Setelah itu kamu akan disebut sebagai kota Tuhan." Maksudnya adalah Baitullah. Pada bagian akhir, kitab Syahya disebutkan sebagai berikut. Allah berfirman, "Angkatlah pandanganmu ke sekelilingmu.
Engkau akan merasa senang dan bahagia, karena segala yang dikandung oleh lautan akan datang kepadamu. Pasukan-pasukan umat akan menemui, onta-onta yang terkumpul akan meramaikanmu. Tanahmu akan dipenuhi dengan tetesan air embun. Domba-domba Madian akan digiringkan kepadamu. Penduduk Saba akan mengunjungi dan berjalan menujumu dengan membawa kambing-kambing suku Koidar. Pemuka-pemuka Banawat akan melayanimu. Pemuka Banawat adalah para pelayan Baitullah. Mereka adalah keturunan dari Banawat bin Ismail Jalan Makkah dalam kitab Syahya. Ibnu Qutaibah berkata, bahwasanya Allah berfirman di dalam kitab Syahya sebagai berikut, sesungguhnya aku memberikan kemuliaan daerah Lebanon dan Al-Kirmal kepada lembah ini. Kirmal dan Lebanon adalah Syam dan Baitul Maqdis. Maksudnya adalah Allah akan memberikan sebuah kemuliaan berupa wahyu dan munculnya para nabi di sana dengan adanya ibadah haji dan Nabi Muhammad. Allah berfirman lagi, di tengah padang pasir yang luas di lembah ini akan terpancarkan air. Pasar-pasar akan didirikan. Padang pasir kering dan tempat-tempat tandus akan menjadi subur dan memiliki banyak air. Di sini akan menjadi tempat melakukan ibadah haji. Jalan Al-Haram ini tidak akan dilalui oleh orang-orang yang hina. Orang yang tidak mengenalnya tidak akan sampai kemari. Tidak akan ada binatang buas dan singa-singa di dalamnya. Di sini akan menjadi jalan bagi orang-orang yang ikhlas. Disebutkan di dalam kitab Yehezkiel tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel dan ia diserupakan dengan pohon kurma. Sebagaimana Allah berfirman, tak lama lagi pohon kurma ini akan tercabut dengan kemurkaan, terlempar di atas tanah. Racun-racun akan membakar buahnya, sehingga ditanamlah sebuah tanaman baru dari awal lagi di tanah yang kering dan gersang ini. Akan keluar dari tangkai-tangkainya yang besar percikan api yang akan membakar buah-buahannya, sehingga tidak tersisa lagi kayu dan dahan yang kuat. Kawasan Al-Haram dalam kitab Syahya. Ibnu Qutaibah berkata, disebutkan di dalam kitab Syahya tentang daerah Al-Haram sebagai berikut, bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya serigala dan onta hidup bersamaan. Demikian pula seluruh hewan-hewan buas tidak akan berbuat kerusakan dan tidak dapat mengganggu pada daerah haramku ini. Engkau dapat melihat bila hewan-hewan itu keluar dari kawasan ini mereka merasa panik dan merasa takut terhadap hewan-hewan buas. Hewan-hewan buas yang berada di kawasan Al-Haram ini sebelumnya mereka selalu berburu mencari mangsa. Sahabat Nabi dan Perang Badar. Ibnu Qutaibah berkata, Nabi Syahya mengatakan bahwasanya kisah orang Arab pada terjadinya Perang Badar telah disebutkan di dalam kitabnya sebagai berikut, mereka menginjak-injak umat-umat seperti para penginjak lantai penebah. Orang-orang musyrik ditimpa siksaan sehingga mereka pun binasa. Kemudian Syahya berkata, mereka binasa oleh pedang-pedang yang ternunus dan panah-panah yang dikencangkan karena sengitnya peperangan. Ibnu Qutaibah berkata, ini seperti apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu di tangan para ahli kitab. Mereka membaca dan tidak mempertentangkan zahirnya, kecuali nama Nabi Muhammad. Mereka tidak memperbolehkan nama itu tetap ada. Namun, mereka tidak menghiraukannya, sebab nama Nabi Muhammad di dalam bahasa Suryani menurut mereka adalah Masyakah. Masyakah di sini tidak diragukan lagi adalah Muhammad. Ungkapan itu berasal dari ucapan mereka sebagai berikut syakan li ilahina yang berari alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apabila kata syakan berarti segala puji, maka kata musyaka adalah berarti seorang terpuji yaitu Muhammad sementara mereka tetap mengakui tentang sifat-sifat beliau, tentang keadaan, zaman, tempat diutus dan syariat beliau. Hendaklah mereka menunjukkan kepada kita siapakah orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Siapakah orang yang para umat tunduk di depannya dan setia taat serta memenuhi panggilannya. Siapakah pemilik onta yang bangsa Babilonia beserta berhala-berhalanya menjadi binasa dengan sebabnya. Di manakah umat dari keturunan Koidar bin Ismail yang berseru dari puncak pegunungan dengan mengucapkan talbiyah dan azan, yang menyebarkan tasbih mereka di darat dan di laut. Pastilah mereka akan mendapatkan yang demikian itu pada diri Nabi Muhammad dan umat beliau. Ibnu Qutaibah berkata, kalau saja berita-berita ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab mereka, maka tidak akan disebutkan pula dalil-dalil ini di dalam kitab mereka sebagaimana yang telah dititipkan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Al-A'raf ayat 70. Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ali Imran ayat 70.
Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Al-Baqarah ayat 146. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Arad ayat 43. Menurut saya, ahli kitab senantiasa mengenal Rasulullah dan sifat-sifat beliau, mengakui dan menjanjikan kemunculan beliau, mewasiatkan kepada keluarga mereka agar mengimani beliau. Ketika beliau muncul, para cendekia di antara mereka pun beriman. Sebagian yang lainnya terbawa rasa dengki mereka untuk menentang beliau, seperti Yahya bin Akhtab, Abi Amir Ar-Rahib, Umayyah bin Abi Eshsal. Sebagian ulama belakangan dari ahli kitab telah masuk Islam dan menyusun karya-karya tulis mereka tentang sifat-sifat Rasulullah yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Sangatlah mengherankan bila seseorang yang telah meyakini kebenaran, namun rasa dengki telah membawanya untuk rela berada di dalam neraka selamanya. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib memberitahukan bahwasanya Nabi akan diutus sebagaimana yang lah dengar dari para ahli kitab. 60. Dari Abdurrahman bin Auf berkata, bahwasanya Ka'ab bin Lu petik terbalik Ai bin Ghalib bin Fir bin Malik mengumpulkan kaumnya pada hari Jumat. Orang-orang Quraisy menamakan hari Jumat sebagai hari Arubah. Ia berkata kepada mereka, dengarkanlah dan pelajarilah, pahamilah dan ketahuilah bahwa malam telah pergi dan siang mulai tampak. Bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, gunung-gunung sebagai pasak, bintang-bintang sebagai tanda. Orang-orang yang pertama seperti orang-orang yang terakhir, perempuan dan laki-laki, para suami dan orang yang bangkit kepada keusangan. Sambunglah silaturahmi kalian, jagalah kekerabatan kalian, kembangkan hasil harta kalian. Apakah kalian melihat orang yang telah binasa dapat kembali lagi? Atau orang yang telah mati dibangkitkan lagi? Hari akhir ada di hadapan kalian. Prasangka tidak seperti apa yang kalian katakan. Hiasilah daerah Al-Haram kalian, agungkanlah ia dan beribadahlah di sana. Akan datang kepadanya suatu berita besar. Akan keluar dari sana seorang nabi yang mulia. Ia pun melanjutkan, malam dan siang datang dan pergi dengan segala kejadian. Sama saja apakah itu malam maupun siang. Keduanya bergantian dengan segala peristiwa dan nikmat yang tabirnya teruntai kepada kita. Nabi Muhammad datang ketika kita berada dalam kelalaian. Beliau membawa kabar berita. Beliau adalah orang jujur dalam menyampaikannya. Kemudian ia melanjutkan lagi, demi Allah, jika aku pada waktu itu masih mempunyai pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki, maka aku akan beranjak seperti onta yang beranjak. Aku segera melesat seperti kuda jantan yang melesat. Wahai, alangkah bila diriku dapat menyaksikan seruannya pada saat mereka ingkar terhadap kebenaran yang dibawanya dan berada dalam kehinaan. Jarak waktu antara kematian Ka'ab dan saat Rasulullah diutus adalah 506 tahun.